Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai analisis video film pendek segenggam dalam teori psikoanalisis klasik Freudian. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Francisca Diva Ayu Pradipta yang akan memandu presentasi pada hari ini. Kemudian saya akan mengenalkan teman-teman saya, ada Katarina Krisanti, Ivana Amelia, Anneke Firna, dan Albert Jackson. Sebelum masuk ke dalam materi, mari kita ketahui lebih dalam tentang film pendek segenggam. Sinopsis dari film ini adalah, film ini menceritakan seorang tokoh laki-laki yang bernama Gusti, seorang pegawai kantoran yang mengidap penyakit skizofrenia. Skizofrenia adalah gangguan mental jangka panjang yang membuat penderitanya menjadi susah berpikir, merasakan, dan berperilaku dengan baik. Pemicunya belum diketahui dengan pasti, tetapi kombinasi genetika, lingkungan, dan struktur senyawa kimia di otak bisa mempengaruhi kinerja otak. Sampai saat ini, belum ditemukan obat yang dapat menyembuhkan skizofrenia, namun terdapat obat yang bisa meredakan gejalanya. Halusinasi yang kerap mengganggu Gusti adalah sosok perempuan bernama Fanny. Di saat yang bersamaan, Gusti jatuh cinta pada teman sekantornya yang bernama Sela. Diam-diam ia memperhatikan Sela. Bahkan ia membuat lukisan untuk Sela. Fanny seringkali memaksa Gusti untuk mengungkapkan perasaannya pada Sela. Namun, Gusti enggan untuk mendekati Sela karena gugup dan diliputi ketakutan saat berada di dekat Sela. Hingga pada suatu titik, Gusti marah dan mengusir Fanny karena menurutnya Fanny hanyalah ilusi dan khayalan semata. Fanny menepis sanggahan itu dan mengatakan bahwa Gusti dan Fanny adalah pribadi yang sama dalam satu jiwa. Penyakit Gusti sangat mempengaruhi kinerjanya dalam perusahaan. Ia menjadi sering berhayal melihat Sela dan tidak bisa membedakan mana yang fakta dan hanya ilusi belaka. Suatu hari, di tengah rapat kerja bersama atasan dan teman-teman sekantornya, Gusti tiba-tiba berteriak karena ia merasa terganggu dengan ilusi kedatangan Fanny. Pada akhir rapat, atasan Gusti menegur Gusti dan kinerja Gusti yang jauh di bawah teman-temannya. Atasannya mengatakan kepada Gusti bahwa ia diterima bekerja di perusahaan tersebut berkat ayahnya. Gusti pun meminum obat penenang untuk meredakan gejala skizofrenia yang mulai muncul pada dirinya. Obat tersebut cukup efektif untuk meredakan kegelisahan pada diri Gusti, namun rupanya ia masih diliputi ilusi. Gusti berhayal bahwa dia berhasil memberikan lukisan yang ia buat pada Sela dan mengajaknya makan siang di kantin. Padahal sesungguhnya Gusti hanya duduk dan berbicara sendirian di kantin. Sekian untuk pemaparan mengenai sinopsis film pendek segenggam ini. Selanjutnya, mari kita dengarkan penjelasan materi yang akan dibawakan oleh Katarina. Selanjutnya ada hubungan antar struktur kepribadian manusia menurut Sigmund Freud. Sigmund Freud membagi hubungan antar kepribadian menjadi 3, yaitu id, ego, dan superego. Yang pertama ada id. Id adalah istilah yang berasal dari kata ganti impersonal yang berarti itu atau komponen kepribadian yang belum dimiliki oleh manusia. Id tidak memiliki kontak dengan realitas, namun terus berusaha untuk mengurangi ketegangan dengan memuaskan keinginan dasar. Karena satu-satu fungsinya adalah untuk mencari kesenangan, maka Sigmund Freud mengatakan bahwa id melayani prinsip kesenangan. Id juga tidak dapat membedakan mana hal yang benar dan mana yang salah. Id bahkan tidak tahu hayalan yang diciptakannya benar-benar memenuhi kebutuhannya atau tidak. Dalam film ini, Id tampak pada saat Gusti terus hidup dalam dunia hayalannya akibat penyakit skizofrenia.
Dalam film tersebut diceritakan bahwa Gusti akhirnya memilih untuk memberanikan diri memberikan lukisannya kepada Sheila dan berakhir dengan makan bersama di kantin. Yang sebenarnya itu semua hanya hayalan Gusti, karena Rio melihat bahwa Gusti hanya sendirian di kantin. Yang kedua ada ego. Ego merupakan satu-satunya wilayah pikiran yang berhubungan dengan realitas. Ego tumbuh dari id dan akan mempertimbangkan insting mana yang akan lebih dulu diprioritaskan. Ego memahami bahwa adanya nilai-nilai moral, maka ia berusaha memenuhi kebutuhan id dengan mempertimbangkan apakah suatu hal sesuai dengan aturan dan norma. Nilai dan norma ini terdapat dalam superego. Dari cara kerjanya, ego berada pada area kesadaran. Dalam film ini, ego tampak di adegan saat Gusti bingung memutuskan untuk memberikan lukisannya pada Sheila atau kembali menyimpannya. Namun pada akhirnya Gusti memutuskan untuk memberikan lukisannya meskipun itu adalah hayalan belaka. Yang ketiga ada superego. Superego mewakili aspek moral dan ideal dari kepribadian dan dipandu oleh prinsip moralistik dan idealis. Superego memiliki kesamaan dengan id, yaitu bersifat tidak realistis. Superego berada pada ranah kesadaran sama seperti ego. Namun bedanya superego tidak realistis. Superego seringkali mengontrol atau menghalangi dorongan yang berasal dari id. Pada film ini, superego tampak pada adegan saat Gusti selalu larut dalam halusinasinya tentang Fanny. Halusinasinya itu seakan-akan mengontrol dirinya dan membuat Gusti tidak bisa berkonsentrasi dan tidak bisa membedakan halusinasinya dengan kehidupan nyata yang berdampak pada pekerjaannya. Selanjutnya terdapat konsep mengenai kesadaran atau conscious dan ketidaksadaran atau unconscious. Dalam teori psikoanalisa dinyatakan bahwa hampir sebagian besar perilaku dipengaruhi oleh unconscious dan energi fisik digunakan untuk mencari sensasi yang sesuai dengan unconscious tersebut. Lalu dengan itu, Sigmund Freud membagi kepribadian dalam 3 tingkatan. Pada tingkatan kesadaran yang pertama adalah alam sadar yang disebut juga dengan conscious. Pada bagian ini kita sadar akan segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang dapat dirasakan atau dilihat. Alam sadar merupakan aspek dari pikiran, sensasi, dan juga ingatan, namun bersifat terbatas. Hal ini digambarkan sebagai ujung gunung es yang terapung. Pada film Segenggam ini, alam sadar tampak pada saat Gusti mendapat teguran dari Pak Randi karena kinerjanya yang tidak mengalami peningkatan dan membahas mengenai penyakitnya. Di sini Gusti sadar dengan kondisinya dan meminta kesempatan kepada Pak Randi. Dengan kesadaran akan kondisinya tersebut, dia berusaha mengisi waktu luangnya dengan bekerja. Lalu, tingkatan kesadaran yang kedua adalah alam prasadar atau preconscious. Dalam tahapan ini, kita dapat memilih atau mengontrol ingin berada di alam sadar atau di alam bawah sadar. Dalam artian, kita dapat menghadirkan atau mengembalikan informasi pada alam sadar yang disebut juga dengan conscious bila kita menginginkannya. Tahapan tersebut dinamakan sebagai preconscious. Lalu, alam prasadar juga merupakan suatu gudang dari memori, persepsi, dan pikiran kita dalam suatu keadaan tidak sadar. Namun, selalu siap siaga dengan mudah memanggilnya kembali ke dalam alam kesadaran. Alam prasadar dalam film pendek berjudul Segenggam ini tampak pada saat Gusti yang berada di alam sadar dan bawah sadar. Hal ini dikarenakan Gusti mengetahui bila sosok halusinasinya itu ada, tetapi di sini Gusti juga memilih untuk kembali ke dalam alam sadarnya dengan cara mengusir sosok halusinasinya tersebut. Lalu pada tingkatan yang ketiga adalah alam bawah sadar yang disebut juga dengan unconscious. Alam bawah sadar merupakan suatu proses mental yang terjadi tanpa adanya conscious atau kesadaran. Hal ini mungkin terjadi karena adanya pengaruh-pengaruh khusus. Alam bawah sadar atau unconscious ini menjadi fokus utama dalam teori psikoanalisa, yang digambarkan sebagai dasar gunung es yang tidak kelihatan. Bagian tersebut merupakan rumah dari insting, pengharapan, dan juga hasrat, yang dapat mengarahkan perilaku dan juga tempat penyimpanan kekuatan yang tidak dapat dilihat dan juga tidak dapat dikendalikan.
Alam bawah sadar dalam film ini tampak pada saat Gusti berkomunikasi dengan sosok halusinasinya yang tampak mendukung hubungannya dengan Sheila. Namun, pada saat itu ternyata Gusti sedang berhalusinasi, makan siang dan juga berkomunikasi dengan Sheila. Hal ini diketahui pada saat salah satu temannya mendatanginya dan menanyakan mengapa ia sendirian. Lalu alam bawah sadar lainnya juga terlihat pada saat Gusti berada di toilet dan bercermin. Awalnya ia hanya merapikan bajunya, namun beberapa saat kemudian ia menghadirkan sosok halusinasinya secara spontan. Dalam teori psikoanalisa lebih terfokus pada unconscious atau alam bawah sadar dikarenakan keinginan-keinginannya yang bersifat merangsang. Unconscious bersifat alogikal atau yang disebut juga tidak masuk akal, mengabaikan ruang dan waktu. Gagasan dalam psikoanalisa menyatakan bahwa kita memiliki tujuan untuk melindungi diri dari keinginan yang diasosiasikan dengan kesenangan, menjaga atau menyimpan gagasan tersebut di luar kesadaran. Ya, sekarang kita masuk kepada mekanisme pertahanan diri yang nampak dalam film. Ada 10 mekanisme pertahanan diri yang nampak dalam film. Yang pertama yaitu represi. Represi adalah bentuk mekanisme pertahanan diri yang paling mendasar. Itu dilakukan ketika ego itu terancam oleh dorongan id yang tidak diinginkan. Nah, di dalam film, sikap represi terlihat di awal film ketika Gusti berusaha tidak menghiraukan Fanny yang datang menggoda Gusti. Kemudian yang kedua adalah pembentukan reaksi. Nah, adegan pada film yang menggambarkan pembentukan reaksi adalah ketika Gusti itu terlihat tidak nyaman saat dimarahi oleh atasannya karena kinerjanya buruk. Gusti memang memohon maaf pada atasannya. Namun, faktanya setelah ditegur oleh atasan pun, Gusti tidak langsung kembali bekerja sebab gejala skizofrenia itu menguasai dirinya. Gejala tersebut muncul sebagai akibat dari rasa tidak nyaman yang timbul ketika Gusti ditegur oleh atasannya. Kemudian yang ketiga adalah pengalihan. Pengalihan merupakan bentuk pertahanan diri yang berupaya untuk meredakan kecemasan dengan cara melampiaskan kecemasannya pada objek lain. Dalam film Segenggam, perilaku pengalihan itu terlihat saat Gusti membelai gambar Sheila. Gambar itu menjadi pelampiasan bagi Gusti karena dia tidak bisa mengungkapkan rasa sayangnya secara langsung kepada Sheila. Keempat adalah fiksasi. Di dalam film tersebut, Gusti kesulitan untuk mengendalikan dirinya agar tetap bekerja di kantor. Maka dari itu, Gusti memiliki ketergantungan terhadap obat penenang karena ia merupakan penderita skizofrenia. Kemudian yang kelima adalah regresi. Regresi adalah bentuk mekanisme pertahanan diri yang berupaya untuk mendapatkan kembali kenyamanan individu. Tindakan Gusti yang menelan obat penenang saat merasa kecemas dan gelisah gitu memuncak itu adalah bentuk regresi. Gusti ingin mendapatkan kembali kenyamanannya setelah mengkonsumsi obat. Maka dari itu, ia jadi lebih bisa mengendalikan dirinya. Yang keenam adalah proyeksi. Proyeksi adalah bentuk mekanisme pertahanan diri dengan menghadapi kecemasan yang dialami oleh individu. Caranya dengan memutarbalikkan fakta sehingga seolah-olah yang bersalah adalah orang lain dan bukan dirinya sendiri. Nah, adegan yang nampak di dalam film tersebut adalah ketika Gusti menyalahkan dan mengusir Fanny karena Gusti menganggap bahwa Fanny itu adalah mengganggunya. Padahal Fanny dan Gusti adalah pribadi yang sama. Yang menciptakan Fanny di dalam pikiran Gusti, ya Gusti sendiri. Kemudian yang ketujuh adalah introyeksi. Introyeksi adalah mekanisme pertahanan diri ketika seseorang memasukkan sifat-sifat positif yang dimiliki orang lain ke dalam ego sendiri secara tidak sadar. Adegan yang tampak dalam film adalah ketika Gusti mendengarkan perkataan Fanny bahwa ia harus berani mencoba mendekati Sheila. Artinya, Gusti berusaha mendengar pendapat Fanny dari sisi positif. Gusti berpura-pura berani menemui Sheila dan mengajak makan. Hal ini dilakukan untuk menekan rasa tidak percaya dirinya. Nah, dengan demikian, Gusti bisa merasa lebih hebat dan bangga dengan dirinya sendiri. 8. Sublimasi. Sublimasi adalah upaya untuk mengubah dorongan primitif yang tidak dapat diterima oleh norma dan masyarakat luas sehingga menjadi dorongan atau aktivitas yang sesuai dengan norma dan budaya yang berlaku.
Di dalam film tidak ditemukan adanya tindakan yang mencerminkan sublimasi. Kemudian yang kesembilan adalah penyangkalan. Penyangkalan adalah bentuk pertahanan diri dengan cara menyangkal ancaman eksternal. Gusti menyadari bahwa dirinya itu mengidap skizofrenia dan dia tahu bahwa dia tidak punya keberanian untuk mendekati Sheila, apalagi menyatakan perasaannya pada Sheila. Meskipun Fanny mendesak Gusti untuk memilih antara melupakan atau mendekati Sheila, tetapi Gusti menyangkal semua pilihan itu. Gusti tetap bersikukuh untuk mencintai Sheila dalam diam. Kemudian yang terakhir adalah rasionalisasi. Rasionalisasi adalah bentuk pertahanan diri dengan mencari alasan atau memanipulasi fakta. Individu yang melakukan rasionalisasi itu biasanya membenarkan suatu pikiran dan tindakan dengan membujuk diri sendiri bahwa ada penjelasan yang lebih rasional atas pikiran atau tindakan tersebut. Nah, Pak Randi sebagai atasan Gusti itu melakukan rasionalisasi ketika dia menegur Gusti. Pak Randi tahu betul bahwa kinerja Gusti sangat rendah. Namun, beliau tetap berusaha mempertahankan Gusti karena nama besar dari ayahnya. Meskipun Pak Randi ingin memecat Gusti, tetapi beliau berusaha untuk menekan egonya dengan tetap mempertahankan Gusti. Karena Pak Randi ingin menghormati bapak dari Gusti. Kesimpulan, skizofrenia adalah penyakit mental jangka panjang dan membutuhkan fungsi keluarga untuk membantu pengurangan gejala. Di samping pengobatan rumah sakit dan pemberian obat secara rutin, kelompok memandang bahwa perlu adanya peningkatan publikasi, penyuluhan, dan pendidikan mengenai skizofrenia pada keluarga yang anggotanya menderita skizofrenia. Dengan demikian, kehadiran keluarga dapat membantu memperbaiki melalui terapi emosional keluarga. Terima kasih dan sampai jumpa.